Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Bersama kami Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Bersama saya Pendeta Tony Sampara yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi ini kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan sebelum kita meneruskan dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mazmur pasal 130 ayat 6. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar sama-sama dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Yeremia pasal 14 ayat 14 sampai dengan 15. Tanggung jawab untuk berbicara atas nama Tuhan merupakan suatu kehormatan. Sedangkan berbicara dengan mencatut nama Tuhan merupakan suatu kenistaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di semua instansi, pemerintah tugas menjadi juru bicara merupakan tanggung jawab yang penting. Sebab hanya orang yang dapat dipercaya sajalah yang akan menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, bila seseorang mengaku bahwa dirinya adalah juru bicara dari suatu lembaga pemerintah, padahal sesungguhnya bukan demikian. Tindakannya itu merupakan pelanggaran hukum. Hal yang sama dengan orang yang berbicara dengan mencatut nama Tuhan dan memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi, konsekuensi yang serius dari berbicara dengan mencatut nama Tuhan ini dicatat di dalam Yeremia pasal 14. Di situ Allah berkata kepada Yeremia tentang akibat yang akan ditanggung oleh para nabi yang bernubuat palsu demi nama Tuhan. Mereka memanfaatkan nama Tuhan dengan menyampaikan penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu
rekaan hatinya sendiri. Padahal Allah tidak mengutus mereka. Allah berkata, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memandang tindakan dari orang yang berbicara dengan mencatut namanya merupakan suatu hal yang nista, bahkan akan mendatangkan hukumannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari Yeremia. Kita harus mengoreksi diri kita. Jangan terlalu mudah kita percaya dengan orang-orang yang datang mengatasnamakan Tuhan tanpa kita koreksi yang benar dari firman Tuhan. Bahkan mungkin kita sendiri juga suka berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Padahal Tuhan tidak pernah berbicara kepada saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya Bapak Ibu kita semua membangun hubungan yang intim, membangun relasi yang intim dengan pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan mengerti, kita akan memahami isi hati Tuhan untuk kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita adalah miliknya yang telah dibayar lunas dengan kematiannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kita menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Roh Allah ada di dalam diri kita, supaya kita bisa mengenal, kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mau dibohongin dengan tipu daya daripada nabi-nabi palsu ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengataskan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang peka untuk dapat membedakan antara pesan yang benar-benar berasal dari diri-Mu dengan tipu daya manusia yang mencatut nama-Mu. Oleh karena itu, penuhilah hati kami dengan firman-Mu dan tuntunlah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan demikian kami dapat membedakan antara suara-Mu yang sejati dengan yang palsu. Sebab hanya dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, barulah hidup kami akan memuliakan nama-Mu serta berkenan kepadamu. Ya Gembala yang baik, tuntunlah diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar itu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang telah kami alami dalam hidup ini. Sungguh limpah kebaikan-Mu bagi hidup kami di setiap saat. Engkau selalu mengelurkan tangan-Mu untuk menuntun dan meneguhkan serta melindungi diri kami. Berjalan dalam tuntunan-Mu, kami tidak akan tersesat. Penghiburan Roh-Mu membuat diri kami mampu menghadapi semua tantangan dan kesukaran dalam hidup kami. Oleh perlindungan-Mu, kami hidup di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengampunan atas cara pandang kami yang keliru dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Biarlah hari ini kembali kami belajar untuk taat dan setia kepada firman-Mu dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu.
Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar jikalau Engkau terus mengingatkan kami lewat firman-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu peduli kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih. Kami mau taat dan setia kepada firman-Mu. Kami mau dikoreksi, kami mau diperbaiki, kami mau dibenarkan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Bapak hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba, keluarga, teman-teman, pemirsa yang ambil bagian bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam dalam semua aktivitas mereka yang mereka lakukan. Baik pribadi, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Juliana Tan, Ibu Ros Tuarisa Wairata, Ibu Diana Etes, Tuhan, dan semua rekan-rekan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong mereka di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan untuk mengerjakan tugas pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga Ibu Desi Natalia Lambaihang dengan seluruh tugas aktivitasnya hari ini. Pribadinya, suami dan anak-anak diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba percaya kasih Tuhan melimpah atas saudara-saudara hamba ini. Bahkan hamba juga terus berdoa spesial bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ulangan-ulangan ujian-ujian akhir di dalam bangku pendidikan mereka. Bapa, hamba mohon kasih-Mu bagi mereka. Biarlah hikmat-Mu turun melimpah atas mereka. Kesehatan-Mu yang terbaik atas mereka. Sehingga mereka boleh siap, mereka boleh kuat, mereka boleh mampu untuk menghadapi semua ujian dengan benar, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun, membimbing mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Sehingga mereka tidak terjebak, mereka tidak terlena dengan segala tipu daya daripada si jahat. Ya Tuhan, ampuni kami semuanya, dan bawa kami berjalan dalam tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi lingkungan kami, bagi wilayah kami, bahkan bagi tanah Papua dan semua daerah kota-kota yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Hamba percaya Tuhan melindungi, Tuhan yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa spesial bagi saudara-saudara hamba yang mengalami sakit, apapun sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba mohon kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, darah anak domba Allah turun menjamah setiap tubuh-tubuh yang sakit, dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, hamba katakan semua sakit penyakit terlepas dari kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan turun untuk Anda saat ini.
kesembuhan terjadi untuk Anda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk semua keluarga, saudara-saudari yang berada di NTT, Kupang, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menolong mereka, menjamah mereka. Tuhan, kami minta kekuatan-Mu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami di sana. Tuhan, berikan penghiburan. Tuhan, tolong mereka dari musibah yang terjadi hari-hari ini. Biar Tuhan yang melindungi dan menghibur mereka. Mereka yang berduka karena kehilangan harta benda mereka, karena kehilangan keluarga-keluarga mereka. Hamba mohon Tuhan, kasih-Mu menjamah mereka. Kasih-Mu yang membalut luka hati mereka. Dan kasih-Mu yang menghibur mereka kembali. Berikan kekuatan kembali kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan musibah yang terjadi hari-hari ini, Tuhan buka mata hati mereka untuk boleh mengoreksi setiap keadaan. Untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih-Mu melimpah atas semua warga keluarga yang berada di NTT. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka kembali. Bapak terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua pagi hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan berhasil. Kami akan melakukan semua kegiatan dengan baik dan benar karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi ingat, jangan terlalu cepat mendengar kata-kata orang yang datang atas nama Tuhan tanpa kita selidiki latar belakangnya ataupun kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Nya, sehingga kita tahu persis maksud dan suara Tuhan yang benar untuk hidup kita. Tetap semangat, percaya Tuhan di pihak kita. Shalom, salam MDC.